Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul yang belum sarapan. Apa yang dimaksud dengan kekayaan? Atau yang lebih praktis lagi adalah siapakah orang kaya itu? Apa kriteria seseorang bisa disebut sebagai crazy rich atau sultan atau konglomerat atau naga dan sebagainya? Apa yang dimaksud dengan kaya gitu, dan apa yang dimaksud dengan kekayaan? Ada banyak perspektif yang ditawarkan yang bisa kita jadikan sebagai pendekatan untuk memahami apa yang dimaksud dengan kekayaan. Ada misalkan sekelompok orang yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah jumlah waktu konsumsi yang dia kuasai tanpa bekerja. Jadi maksudnya adalah Baraya punya gaji berapa, nah gaji itu nggak akan habis dalam waktu tertentu walaupun Baraya berfoya-foya habis-habisan gitu. Nah, jadi waktu Baraya untuk melakukan kegiatan konsumsi seberapa lama, maka disebut seberapa kaya Baraya. Kalau Baraya bisa melakukan kebutuhan kehidupan konsumsi tanpa bekerja sama sekali seumur hidup, berarti Baraya benar-benar crazy rich gitu, benar-benar orang kaya gitu. Karena asetnya udah bisa benar-benar memberikan pemasukan dan penghidupan kepada Baraya tanpa batas. Bahkan ketika Baraya melakukan kebutuhan kehidupan konsumsi seterusnya gitu. Itulah yang dimaksud dengan kaya versi ini. Ada juga yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan kaya itu adalah seberapa besar kemampuan dia dalam mengurusi dan mencampuri kepentingan-kepentingan publik dan kebijakan-kebijakan politik gitu. Kan kalau orang kaya itu berarti kekayaannya itu berhubungan dengan publik, karena dia berarti punya perusahaan dengan orang yang banyak di dalamnya, pegawai gitu ya. Kemudian berhubungan dengan pajak yang berseteru dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, maka dalam konteks ini yang dimaksud dengan kaya itu adalah seberapa besar pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan publik, kebijakan-kebijakan politik gitu. Semakin besar pengaruhnya, semakin kaya lah dia, atau kriteria kekayaan diukur dari situ gitu. Atau misalkan ada juga yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah kesenjangan antara kepemilikan satu orang dengan orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi semakin senjang maka semakin kayalah dia gitu. Jadi Baraya misalkan punya penghasilan 10 juta itu disebut kaya raya. Kalau misalkan lingkungan Baraya rata-rata penghasilannya adalah 1 juta atau kurang gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang yang disebut kaya itu kan berdasarkan perspektif orang lain. Kalau orang lain yang ada di lingkungannya atau dalam area tertentu miskin-miskin, maka Baraya adalah orang kaya, kan begitu. Atau misalkan ada juga pendekatan yang oleh orang-orang Islam dipakai gitu. Kan ini langsung dari sabda Nabi bahwa yang dimaksud dengan kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, begitu kan? Nah, jadi dalam konteks ini atau dalam bahasa modernnya yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah tidak ada lagi kesenjangan antara keinginan dengan kepemilikan, begitu. Nah, Baraya inginnya apa? Ternyata semuanya sudah dimiliki, maka Baraya merasa cukup. Nah, itu disebutnya sebagai orang kaya gitu ya. Nah, tapi dari berbagai perspektif dan definisi itu, perspektif-perspektif itu tidak bisa menawarkan definisi yang universal. Misalkan yang tadi yang Islam itu kan akurat gitu. Jadi yang dimaksud dengan kaya itu adalah tidak lagi ada kesenjangan antara keinginan dengan kepemilikan. Tapi kan itu akhirnya memunculkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah sebenarnya kita miskin, tapi keinginan kita juga sedikit. Atau kita sudah sangat-sangat kaya dan saking kayanya sudah tidak ada lagi keinginan yang tidak kita tercapai gitu kan. Begitu. Atau misalkan yang tadi yang definisi yang awal itu bahwa yang dimaksud dengan kaya itu adalah jumlah waktu konsumsi yang kita. Nah, konsumsi seseorang itu kan berbeda-beda. Orang bisa berfoya-foya itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada saya kalau foya-foya ya makan batagor yang enak gitu. Tapi ada juga yang konsumsinya itu berarti harus beli Lamborghini 2 biji gitu dan sebagainya, kan macam-macam. Nah, karena itu maka definisi kaya itu tidak bisa diterima karena tidak bisa generalisir, karena tidak bisa universal. Nah, karena itu maka definisi kekayaan yang paling diterima oleh masyarakat, termasuk oleh majalah Forbes ketika dia kepoin orang-orang paling kaya di dunia, kriterianya itu adalah jumlah nilai aset fisik yang bisa dinilai oleh masyarakat, oleh pasar khususnya, kemudian dikurangi oleh beban-beban semacam hutang. Itulah yang dimaksud dengan kaya. Jadi akumulasi aset yang ada nilainya di mata pasar, kita lihat nilai di pasarnya berapa, dikurangi dengan utang. Nah, itulah yang dimaksud dengan kekayaan. Maka kalau misalkan Pak Hairul Tanjung disebut sebagai salah satu orang paling kaya di Indonesia, kalau Pak Sri Tahir dianggap sebagai salah satu orang paling kaya di Indonesia, dan sebagainya, ada semut di kacamata saya, maka itu hitungannya adalah jumlah aset yang mereka miliki, nilainya di pasaran, dan kemudian dikurangi oleh utang-utang yang mereka punya, begitu kan? Nah, tetapi
definisi itu universal, tapi pada akhirnya jadi partikular karena tidak berhubungan dengan faktor-faktor lain yang seharusnya berhubungan kausalitas dengan kekayaan. Misalkan kebahagiaan, kan jadi nggak nyambung dengan kebahagiaan. Kemudian pengaruh politik, kan ini jadi tidak nyambung dengan pengaruh politik, padahal itu sebenarnya adalah konsekuensi logis kan. Nah, karena itu maka di episode ini kita akan bahas tentang kekayaan, tapi benar-benar masuk menohok pada realitas yang sesungguhnya yang paling Baraya butuhkan. Jadi definisi kekayaan yang ingin Baraya dengarkan. Jadi simak videonya sampai tuntas karena ini adalah video yang sangat penting untuk fakir miskin. Yuk kita mulai. Sejak awal, dunia yang diciptakan oleh masyarakat manusia itu adalah dunia yang diskriminatif. Dan karena itu, maka sejak lahir, Baraya pun sudah didesain oleh masyarakat yang lebih besar, oleh elit global. Apakah Baraya didesain untuk menjadi fakir miskin atau menjadi orang kaya? Itu sudah ada sejak awal. Bagaimana cara mengetahui bahwa saya didesain jadi orang miskin atau jadi orang kaya? Ya, dilihat dari bagaimana Baraya belajar tentang pelajaran ekonomi gitu ya. Kalau Baraya belajar ekonominya itu adalah tentang mata uang ini, negara ini, negara ini, negara ini, bagaimana perbedaan antara kapitalisme dengan komunisme, kemudian bagaimana cara membuat pembukuan, bagaimana utang piutang dan sebagainya. Ini kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dan sebagainya. Nah, teori-teori yang nggak jelas dan nggak relevan seperti itu, maka Baraya didesain untuk menjadi fakir miskin sejak awal. Tapi kalau misalkan Baraya belajar ekonomi itu tentang 3 formula rahasia menjadi orang kaya, maka Baraya memang didesain untuk menjadi orang kaya. Saya bocorkan ini. Apa pelajaran yang diterima oleh orang-orang yang didesain untuk menjadi kaya? Sebenarnya sederhana Baraya nggak usah belajar dari Pak Tum de Sumberingin, ya itu ya, atau dari siapapun untuk menjadi kaya, karena formulasinya sebenarnya hanya 3 dan ini berlaku secara universal dimanapun dia berada. Yang pertama untuk menjadi orang kaya adalah bagaimana caranya Baraya memiliki penghasilan. Yang kedua adalah bagaimana cara Baraya mengelola pendapatan dengan pengeluaran. Dalam kurung bagaimana caranya Baraya berhemat. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana cara memiliki aset. Itu saja, 3 biji itu saja. Kalau Baraya sejak awal belajar 3 biji itu saja, Baraya akan menjadi orang kaya di masa depan. Begitu. Nah, bagaimana ceritanya? Misalkan gini ya, kita terapkan pada salah satu masyarakat yang paling marginal, katakanlah pengemis. Pengemis yang sewa bayi gitu ya. Nah, pengemis sewa bayi itu sebenarnya dia mendapatkan penghasilan dari mengemis itu sekitar 15 juta sebulan. Nah, dalam konteks ini maka formula nomor satunya dia sudah penuhi, yaitu dia memiliki penghasilan, gitu kan. Nah, apa yang harus dia lakukan sesudahnya? Yang harus dia lakukan itu adalah kelola uang itu. Jadi maksudnya berapa persen ia gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan biologisnya, berapa persen untuk kebutuhan-kebutuhan investasi, berapa persen dia kebutuhan untuk nyimpen, memiliki simpanan, kemudian untuk berhura-hura, relaksasi untuk anak, untuk pendidikan dan sebagainya, begitu ya. Nah, kalau misalkan sudah bikin formula, bikin aturan dan ukuran-ukuran semacam itu, maka saya harus jelaskan bahwa orang itu sebenarnya bisa hidup sehari 100.000 beserta anaknya itu. Sebenarnya ya, 100.000 artinya apa? Artinya kalau dia menyisihkan uang itu 100.000 sehari, maka 3 juta sebulan, maka sebenarnya dia bisa menyimpan uangnya, mengamankan uangnya itu 12 juta sebulan. Maka si pengemis yang tadi minta-minta sewa bayi itu, dia kalau dalam waktu 6 bulan dia disiplin untuk menyimpan uangnya, dia bisa menyimpan 72 juta rupiah dalam 6 bulan. 72 juta rupiah itu bisa dia gunakan untuk bisnis, misalkan ternak lele, ternak bebek, bikin ternak magot dan sebagainya, yang semuanya itu harga pakannya sangat murah, yang kalau misalkan dia usaha seperti itu, maka dalam waktu 6 bulan berikutnya dia bisa menggandakan kekayaannya. Jadi awalnya modal 72 juta, modal itu langsung lunas dalam waktu 6 bulan, 72 juta, katakanlah seperti itu. Maka dalam 1 tahun dia memiliki 144 juta rupiah. Kalau dia punya 144 juta rupiah, kemudian dia jadikan itu sebagai aset, dia jadikan sebagai mesin uang, dia nggak kotak-katik apa yang ada yang sudah dimilikinya, kemudian dia tetap berhemat itu, maka dalam waktu 2 tahun dia bisa menggandakan aset dan kekayaannya itu misalkan menjadi 250 juta rupiah di tahun berikutnya. Jadi dia sudah tidak layak lagi untuk mengemis sambil sewa bayi gitu kan. Nah, tetap ini kan sebenarnya adalah rumus formula yang bisa diulang-ulang, dan ini adalah rumus dan formula yang digunakan oleh orang kaya di seluruh dunia.
Ingat baik-baik bagaimana cara Baraya berpenghasilan, yang kedua bagaimana caranya Baraya mengelola keuangan, kemudian yang ketiga bagaimana cara Baraya menguasai aset atau memiliki mesin uang. Begitu kan? Tetapi masalahnya Baraya tidak diajarkan seperti itu. Kenapa Baraya tidak diajarkan seperti itu? Karena Baraya tidak didesain untuk menjadi orang kaya. Sejak awal Baraya didesain untuk jadi orang miskin. Makanya, boro-boro Baraya mendapatkan formulasi yang tadi itu, di sekolah, di masyarakat, Baraya didesain untuk menjauhi formulasi itu. Makanya ketika saya ngomong yang seperti ini, banyak di antara Baraya yang, itu nggak masuk akal, itu simplistis, dan sebagainya. Ya karena apa? Karena sejak awal Baraya sudah diupayakan untuk dijauhkan dari formulasi seperti ini. Misalkan, kan yang nomor satu itu tadi, formula untuk jadi orang kaya itu adalah berpenghasilan gitu ya. Nah, apa yang Baraya terima sebagai doktrin ketika Baraya sekolah? SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, berarti 12 tahun plus 4 tahun, katakanlah seperti itu. Apa yang Baraya dapatkan dari pelajaran-pelajaran seperti itu? Baraya didoktrin untuk sekolah yang benar, sekolah yang bagus, biar nanti gampang jadi PNS, biar nanti gampang nyari kerja. Artinya, Baraya tidak didesain untuk berpenghasilan, tetapi Baraya didesain untuk ketergantungan dalam penghasilan pada pihak lain. Ketergantungan pada gaji itu berarti Baraya ketergantungan pada perusahaan atau pada pengusaha atau orang yang memberi Baraya gaji. Kan begitu. Jadi sejak awal Baraya boro-boro untuk didesain jadi orang kaya, Baraya didesain untuk menjauhi dari orang kaya itu. Baraya harus berpenghasilan? Tidak. Yang benar adalah Baraya harus berpenghasilan atas ketergantungan terhadap pihak lain. Begitu kan? Itu. Makanya Baraya sejak kecil, ayo sekolah yang benar biar nanti jadi PNS. Nah gitu. Ayo sekolah yang benar biar nanti gampang ngelamar kerja gitu ya. Padahal sekolah tinggi-tinggi, panjang-panjang, lama-lama Baraya menghabiskan banyak waktu dan pikiran di masa kecil Baraya, di usia remaja Baraya, ternyata hanya untuk jadi pegawai orang gitu ya. Ketergantungan pada pihak lain. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah Baraya berpenghasilan, Baraya harus bisa mengelola keuangan itu. Sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk disimpan, sekian persen untuk kebutuhan biologis, sekian persen untuk healing, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Baraya tidak didesain untuk itu, Baraya tidak pernah diajarkan untuk itu. Yang diajarkan adalah Baraya harus membeli ini, dan ini gitu. Jadi kalau misalkan cek aplikasi di HP Baraya, berapa persen, berapa banyak sih di aplikasi-aplikasi itu yang sebenarnya sangat urgen untuk kebutuhan Baraya? Sedikit, tapi Baraya kenapa memilikinya banyak? Karena kebanyakan Baraya pilih, Baraya beli karena didoktrin, ayo beli aplikasi ini mudah, enak, dan sebagainya gitu ya. Coba misalkan lihat kendaraan Baraya. Sebenarnya kendaraan Baraya itu tidak sebagus itu. Yang paling Baraya butuhkan itu sebenarnya yang lebih murah, yang lebih sederhana, itu cukup untuk kebutuhan Baraya. Tapi ada kebutuhan gengsi yang didoktrinkan oleh pihak lain, diiklankan, ini bagus gitu ya. Ada ini, maka harga kendaraan Baraya itu lebih mahal daripada yang sebenarnya Baraya butuhkan dan sebenarnya Baraya inginkan. Kenapa harus seperti itu? Kalau Baraya misalkan membeli barang dari pihak lain, maka konsekuensinya adalah 3. Yang pertama, Baraya akan ketergantungan pada produk yang dimaksud itu, sehingga orang yang kaya itu akan memiliki pelanggan tetap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Baraya tidak bisa mengelola keuangan dengan hemat. Kalau seperti itu, Baraya tidak akan menjadi orang kaya dan Baraya tidak akan menyaingi orang-orang kaya yang sudah ada di atas itu. Kemudian yang ketiga adalah, ini berhubungan dengan yang tadi, Baraya pada akhirnya tidak memiliki aset. Ini formulasi yang ketiga. Baraya karena sibuk untuk konsumsi, sibuk untuk membeli begini dan begitu, Baraya berpikir apa yang Baraya beli itu bukan untuk produksi, tapi untuk konsumsi yang akan habis suatu hari nanti, dan karena habis maka Baraya harus membeli lagi pada si kaya, begitu seterusnya. Jadi Baraya didesain untuk menjadi orang miskin karena orang-orang kaya tidak mau punya pesaing yang kuat gitu. Maka siapa yang mendesain Baraya menjadi orang miskin itu? Ya orang-orang kaya yang tadi itu. Orang-orang kaya yang sudah didesain untuk jadi orang kaya, mereka takut untuk memiliki pesaing. Jadi maksudnya gini Baraya, saya jelasin ya. Apa yang Baraya gunakan untuk bisa mempertahankan kehidupan Baraya? Ya harus mematikan pihak lain. Itu konsekuensi logisnya, itu hukum alamnya. Gimana cara Baraya bertahan hidup adalah dengan mematikan pihak lain, tumbuhan atau hewan yang harus Baraya makan untuk mempertahankan kehidupan. Kan begitu kan? Makanya kalau misalkan orang Buddha mau makan, doanya itu adalah terima kasih karena telah mengorbankan kehidupanmu untuk bisa melanjutkan kehidupan saya gitu kan. Nah, ada tukang bubur.
Nah, maka sama seperti hal itu, kekayaan pun demikian. Jepang tidak akan bisa kaya kalau Indonesia bisa bikin mobil. Amerika Serikat tidak akan bisa jadi negara adidaya kalau semua negara di seluruh dunia itu memiliki nuklir. Karena itu, Amerika berkepentingan untuk membuat negara-negara di seluruh dunia tidak memiliki nuklir, kecuali sekutu-sekutunya saja. Dan Jepang berkepentingan untuk membuat negara-negara lain tidak memiliki mobil atau tidak mempunyai mobil, sehingga harus membeli padanya. Begitu. Karena sejak awal yang saya tekankan itu adalah bahwa peradaban yang diciptakan oleh masyarakat manusia itu adalah peradaban yang diskriminatif. Ketika Baraya misalkan belajar tentang struktur sosial, maka struktur sosial itu bagaimanapun ceritanya, dimanapun kejadiannya, itu pasti segitiga. Semakin mengerucut ke atas, semakin sedikit jumlahnya dan semakin besar kekayaannya dibandingkan dengan yang di bawahnya. Nah, untuk menjadi kaya itu, maka dia harus menginjak pihak lain yang ada di bawah. Kalau dia tidak menginjak pihak lain yang ada di bawah, dia akan jatuh ke bawah. Bagaimana caranya untuk menjadi kaya dan ada di puncak hierarki itu adalah dengan menginjak pihak lain. Bagaimana caranya agar menjadi kaya, maka miskinkan pihak lain. Itu aturannya. Jadi kalau misalkan sekarang Baraya belajar ilmu ekonomi adalah ilmu tentang bla 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 bla, kapitalisme begini, komunisme begini, pembukuan begini dan sebagainya, Baraya sedang didesain untuk menjadi fakir miskin agar Baraya bisa menjadi pijakan bagi orang-orang yang ada di atas yang ingin menjadi kaya. Tapi kalau misalkan Baraya ingin jadi kaya raya itu, maka perhatikan apa yang ada di video ini. Jadi makanya saya sebut tadi ini adalah video khusus untuk fakir miskin. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.